Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bunyi kata pesaku adat, pasah labua dek bertampur, lancar kaji dek berulang. Kalau memulai dari awal, kalau berbirang dari aso. Didulang sedulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang seulang lagi menggali sejarah adat luar dan tigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsana semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Asal-usul nenek moyang. 1. Zaman batu besar. Asal-usul nenek moyang orang di Pulau Pacu, dalam kurung Pulau Andalas, Pulau Emas, Pulau Sumatera. Sebelum adanya Luak Natigo atau daerah yang tiga, yaitu dari orang-orang zaman batu besar, dalam kurung Megalitikum, lebih kurang 2000 sebelum Masehi. Keturunan dari orang-orang zaman batu besar itu adalah bangsa Melayu tua. Zaman batu besar itu sesudah zaman sebelumnya, yaitu zaman batu muda, dalam kurung Neolitikum. Sebelumnya, zaman batu tengah, dalam kurung Mesolitikum. Sebelumnya, zaman batu tua, dalam kurung Paleolitikum. Zaman batu besar itu pada umumnya sudah hampir merata perkembangannya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau bagian timur Indonesia. Juga di Asia Tenggara, seperti Malaka atau Malaysia, Burma atau Myanmar, dan lain-lain. Peninggalan-peninggalan yang dapat kita temukan adalah batu-batu besar yang dibentuk dan didirikan sebagai batu pusara yang oleh para ahli disebut dengan menhir. Batu-batu menhir itu banyak terdapat di Asia Tenggara, seperti di Semenanjung Malaka, Burma, dan lain-lain. Di Pulau Pacu juga banyak terdapat batu-batu menhir itu, seperti di Aur Duri, Riau, dan di Luak Nan Bongsu, dalam kurung Payakumbuh. Seperti di Durian Tinggi, Limbanang, Kubang, Guguak Tiaka, dan banyak lagi yang lainnya. Di Luak Nantonga, dalam kurung Bukit Tinggi, juga terdapat di puar datar berbentuk tugu batu. Batu-batu besar itu ada juga dibentuk atau dibuat salah satu bidangnya datar. Ada juga yang sudah dibentuk oleh alam dengan sendirinya. Dengan satu bidangnya datar, batu yang bidangnya datar itu digunakan untuk meletakkan persembahan, disebut dengan nama dolmen. Batu menhir dan batu dolmen. Batu-batu menhir ini mereka tegakkan di atas kuburan sebagai batu pusara. Mereka percaya kalau batu-batu itu mempunyai kekuatan gaib, jasad orang yang dikuburkan akan menyatu atau akan menjelma masuk ke dalam kekuatan gaib dari batu-batu besar itu. Sedangkan roh-roh mereka akan mengawasinya dari atas puncak gunung yang mereka anggap lebih aman bagi roh-roh itu.
Mereka percaya kalau terjadi bencana alam, batang-batang kayu besar rebah oleh angin. Mereka menganggap batang-batang kayu besar itu marah. Kalau batang-batang air meluap dan menimbulkan kerusakan, mereka anggap batang-batang air itu marah. Begitu juga kalau terjadi gunung-gunung mengeluarkan asap dan meletus, mereka anggap gunung itu marah dan perlu diberi persembahan. Mereka meletakkan persembahan di atas batu yang permukaannya datar atau batu dolmen. Dan mereka meminta kepada kekuatan gaib itu untuk tidak marah. Kepercayaan seperti itu disebut dengan kepercayaan dinamisme. Kalau untuk menyembah roh-roh yang mereka anggap sudah berada di atas puncak gunung yang tinggi, yang lebih aman, sedang mengawasi mereka, mereka meminta kepada jasad-jasad yang sudah menyatu ke dalam batu-batu besar itu, yang mempunyai kekuatan gaib untuk melindungi mereka dari semua bencana. Maka mereka menegakkan batu-batu besar itu menghadap ke arah gunung-gunung di tempat roh-roh itu bersemayam. Kalau mereka memerlukan bantuan dari roh-roh itu, mereka meminta dan berdoa kepada jasad yang sudah menyatu ke dalam batu-batu yang mempunyai kekuatan gaib dengan cara meletakkan persembahan berupa bunga-bungaan dan harum-haruman dengan maksud agar roh-roh itu akan memakan persembahan mereka. Mereka mempercayai kalau roh-roh itu akan turun dari atas puncak gunung menuju jasadnya melalui kekuatan gaib dari batu-batu besar itu. Kepercayaan menyembah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia seperti itu disebut dengan kepercayaan animisme. Zaman batu menhir dan batu dolmen ini merupakan peninggalan zaman batu besar. Ada lagi batu-batu besar yang salah satu dari permukaan bidangnya datar. Di tengah-tengah batu besar itu dikeruk, membentuk sebuah lubang. Orang menamakannya lesung. Seperti terdapat di lereng Gunung Kerinci bagian utara, di dekat batang air Timbulun, dan juga terdapat di Bima, Nusa Tenggara Barat. Para ahli termasuk Rovair dari Belanda memperkirakan lesung itu digunakan untuk menguburkan mayat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau lesung itu digunakan untuk menguburkan mayat, kenapa hanya ada 2 saja yang ditemukan di Indonesia? Menurut penulis, kemungkinan besar lesung itu digunakan untuk menumbuk sesuatu bersama-sama, seperti menumbuk makanan atau daging binatang, agar makanan itu lebih mudah untuk dimakan. Di luak limo kaum, terutama luak yang berdekatan dengan batang-batang air, banyak ditemukan lesung-lesung batu alam itu, karena lesung batu itu diambil dari batu-batu di batang air di Dua Balai Koto. Di luak Dua Balai Koto, terutama luak-luak yang berdekatan dengan batang-batang air seperti luak Koto Ngungun, luak Koto Panti, luak Koto Sawah Jauh, luak Koto Pabalutan, dan luak-luak lainnya. Koto Ngungun yang terletak di kaki Gunung Jayo beraur serumpun dan di kaki Bukit Arapuang. Koto Panti yang terletak di kaki Bukit Arapuang dan di kaki Bukit Saduali. Koto Sawah Jauh yang terletak di kaki Bukit Saduali. Begitu juga Koto Pabalutan juga bertempat di kaki Bukit Saduali. Semua koto-koto itu terletak di dekat batang air, yaitu batang air Balona atau Malana,
yang berhulu dari kaki Gunung Merapi dan bermuara ke batang air Palangki. Koto-koto itu merupakan koto tertua di dalam Luak Duo Balai Koto sesudah dibuatnya Luak Limo Kaum di Luak Nantuo. Yang ditaruko semasa Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Beliau memerintahkan kepada kemanakannya Gondi Awang Datuk Bandaro dan Kuning dalam kurung yang pertama untuk mempersiapkan taratak-taratak. Dimulai dari Luak Ngungun atau luak yang tertua, Panti, Sawah Jauh, Pabalutan, Rambatan, Sawah Tonga, Parambahan. Salapan luak itulah yang ditaruko untuk tahap yang pertama. Kemudian diteruskan dengan 4 luak berikutnya, yaitu Cubada, Supanjang, Padang Mage, dan Ampalu, dekat luak Lareh nan Panjang. Kemudian, sesudah teratak-teratak itu menjadi koto, semua luak-luak itu disebut Duo Balai Koto. Di Koto Ngungun dan Koto Panti serta Koto Sawah Jauh, juga Koto Pabalutan, banyak ditemukan lesung-lesung itu. Penduduk setempat menggunakannya untuk menumbuk padi dan menumbuk beras serta menumbuk rempah-rempah. Lesung itu terbuat dari batu yang agak besar, yang satu bidangnya datar. Batu-batu itu dicari dan diambil dari batang air Balona. Kemudian di bagian tengah dari batu alam itu dikeruk, dikeluarkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara membuat lubang dari batu-batu alam yang keras itu? Benda apa yang mereka gunakan pada zaman itu untuk membuat lubang itu? Kalau dengan memakai pahat mungkin akan pecah dan retak. Padahal lubang lesung itu bulat dan halus. Batu lesung itu mereka terima dari cara turun-temurun. Bisa jadi ilmu pembuatan lesung itu para penduduk menerimanya secara turun-temurun. Bermula dari Rajo Sri Maharajo Dirajo dengan orang-orang serombongannya yang datang ke Luak Nantigo dari negeri asalnya, Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa di lembah Sungai Indus Tanah Besar, yaitu keturunan dari bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini sudah mempunyai teknologi tinggi sejak dahulu. 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Mereka tentu menurunkan ilmu teknologinya kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan kincir air sebagai alat menumbuk padi dan kincir air sebagai alat mengalirkan air untuk pengairan sawah yang menggunakan tenaga alam berupa air. Kincir air penumbuk padi dan kincir air mengalirkan air hanya terdapat di Luak Nantigo dan rantaunya di Pulau Pacu. Di pulau-pulau lainnya seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, sampai ke Pulau Irian dan kepulauan lainnya di Indonesia. Kincir-kincir air sebagai alat penumbuk padi dan sebagai alat pengairan tidak ditemukan. Mengenai lesung menumbuk padi ini masih bisa kita jumpai dan ditemukan di koto-koto tersebut di atas. Keberadaannya mungkin tidak banyak lagi. Hal itu disebabkan fungsi dan posisinya sudah digantikan oleh mesin huller, dan bagi para penduduk, lesung batu itu dianggap tidak ada gunanya lagi. Itulah mengenai asal-usul nenek moyang, yaitu dari zaman batu besar.
Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.